Hari ini kelompok kami akan memberikan penjelasan tentang mobilisasi dini pasien pasca operasi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu mobilisasi pasien post-operasi. Mobilisasi post-operasi merupakan suatu pergerakan, perubahan posisi, atau adanya kegiatan yang dilakukan pasien setelah beberapa jam pos atau pasca operasi. Aktivitas yang dilakukan setelah operasi dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur sampai dengan bisa turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, dan berjalan keluar kamar mandi. Tujuan mobilisasi pasca operasi: mengurangi komplikasi, meminimalisir nyeri, memperlancar peredaran darah, mengembalikan fungsi tubuh semaksimal mungkin setelah sebelum operasi, mempertahankan konsep diri, mempersiapkan pasien untuk pulang, memperlancar eliminasi urin dan alvi, mempertahankan tonus otot, mempercepat penyembuhan luka operasi, membantu fungsi pernafasan menjadi lebih baik, mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli, memberikan kesempatan perawat dan pasien untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Terdapat dua jenis mobilisasi. Mobilisasi aktif adalah mobilisasi di mana pasien dalam menggerakkan tubuh dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Mobilisasi pasif adalah mobilisasi di mana pasien dalam menggerakkan tubuhnya dengan cara dibantu dengan orang lain secara total atau keseluruhan. Indikasi mobilisasi: pasien post-op yang memerlukan latihan mobilisasi seperti kolostomi atau laparostomi, fraktur ekstremitas bawah yang telah diindikasikan untuk latihan mobilisasi, pasien pasca serangan stroke dengan kerusakan mobilitas fisik, pos penanganan kompresi lumbal. Kontraindikasi mobilisasi: cedera di sekitar sendi atau kelainan sendi dan tulang, adanya pembekakan dan peradangan pada sendi, orang dengan gangguan jantung dan pernafasan, orang yang mengalami kelemahan umum dan energi kurang. Rentang gerak dalam mobilisasi: rentang gerak pasif berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif. Misalnya, perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Rentang gerak aktif berguna untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Misalnya, berbaring pasien menggerakkan kaki. Rentang gerak fungsional berguna untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Hal yang perlu kita persiapkan dalam mobilisasi pasien: 1. Posisikan pasien terlentang atau berbaring senyaman mungkin. Atur pakaian supaya tidak menghambat pergerakan latihan mobilisasi. Tahap-tahapan mobilisasi dini. Setelah 6 jam. Pada 6 jam pertama, pasien harus tirah baring dulu. Mobilisasi dini yang bisa dilakukan adalah menggerakkan sendi dan ekstremitas di tempat tidur. Setelah 6-10 jam, pasien diharuskan untuk dapat miring ke kiri dan ke kanan, mencegah trombosis dan tromboemboli. Setelah pasien dapat duduk. Setelah pasien dapat duduk, dianjurkan pasien belajar berjalan. Setelah 24 jam. Setelah 24 jam, pasien dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mobilisasi dini: 1. Denyut nadi frekuensinya mengalami peningkatan dan irama tidak teratur. Tekanan darah biasanya terjadi penurunan tekanan sistol atau hipotensi ortostatik. Frekuensi pernafasan cepat dan dangkal. Terjadi penurunan suhu dan adanya keluhan pusing atau kelemahan luar biasa. Status emosi labil dan pantau adanya tanda atau keluhan nyeri. Hentikan tindakan mobilisasi dini jika timbul nyeri. Selain itu, harus mengkaji tanda-tanda intoleransi aktivitas.
Penilaian toleransi aktivitas sangat penting, terutama pada klien dengan gangguan kardiovaskuler atau pada klien dengan imobilisasi yang cukup lama akibat kelumpuhan. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video dari kami, dan sampai jumpa di lain waktu.